Halo, selamat malam. Selamat berjumpa lagi dengan channel Diari Ojol. Hari ini tanggal 6 September. Semoga Anda semua masih dalam keadaan sehat ya. Tanggal 6 September, hari ke-21 challenge 30 hari nge-grab food tanpa libur. Dan hari ini dibuka dengan ketemu pelanggan yang agak gimana gitu ya. Sampai saya ditelepon 3 kali sama Grab. Nanti ceritanya di belakang ya. Kita sekarang bahas tentang diari hari ini dulu ya. Oke, hari ini saya mengawali dengan mengantar istri belanja ke hypermart. Karena kalau hari Senin ini waktunya libur sebenarnya untuk beres-beres belanja mingguan dan lain-lain gitu kan. Tapi karena lagi bikin konten ya terpaksa belanja dulu nanti baru nge-grabnya. Lalu sehabis belanja kita servis motor dulu di Jaya Motor. Ini bengkel ini yang nolong saya ini waktu saya kena tipu. Turun mesin 3 kali di bengkel Ahas resmi, nggak beres-beres. Akhirnya yang benar di sini saya benerin turun mesinnya dan alhamdulillah sampai sekarang nggak ada masalah. Terima kasih Jaya Motor. Ini di Gading Serpong ya. Barangkali ada yang dekat di Gading Serpong ini saya rekomendasi nih. Asli ini nggak di endorse ya saya. Oke, hari ini dimulai jam 11. Dompet kredit 12. Jam setengah 12 baru dikasih. Setan, sei sapi, dan ayam. Ngantarnya ke Sutra Jelita. Dan pas di orderan ini hujan deras ya. Hujan deras. Sampai saya keluarkan jas hujan. Tapi ternyata pas baru keluar dari living wood langsung gerimis. Dan nyampe Jelita ada berhenti hujannya. Ya lumayan lah basah-basahin jas hujan. Kemudian mau masuk living wood dapat ayam bakar Palembang tunai. Ngantarnya ke Sutra Veronia ini kalau nggak salah ya. Alhamdulillah dikasih tip 1.000. Lalu masuk lagi dapat Marugame Udon. Ngantarnya ke ini apartemen Brooklyn. Nah, ini ada hubungannya juga dengan yang bakal saya ceritain di belakang. Ini yang pesannya istrinya untuk suaminya di sana. Enak dia kasih nomor HP-nya suaminya. Jadi saya bisa telepon suaminya kan. Pak ini ada pesanan dari istri Bapak. Oh ya, saya turun. Oh enggak Pak udah di security. Katanya mau diantar. Oh ya makasih enak kan gitu kan. Jadi lancar gitu. Nah hubungan dengan yang bakal saya ceritain itu nanti di belakang ya. Benar-benar hari ini sesuatu sekali. Ini dia Marugame Udon ininya. Lupa foto restonya. Lalu begitu selesai langsung dapat Family Mart di apartemen Brooklyn itu juga. Nganter ke kantor pengawasan pelayanan bea cukai. Rupanya ini yang belinya yang dulu pernah beli apa ya? KFC apa pizza? Pizza yang dikasih tip 38.000 sama pembelinya yang nomor 4 nih. Lalu dari sana hujan lagi dapat Harvest. Harvest ini toko coklat ya. Nganter ke itu saya nggak tahu tuh rumahnya daerah apa. Ya. Nah ini saya bawakan oleh-olehnya juga bagi yang suka coklat. Silakan dinikmati. Dan alhamdulillah dapat tip 1.000 saja. Jadi udah 2.000 ya tipnya ya. Sebenarnya ini kembalian harganya 259.000 dia ngasih 300.000 ya udah dianggap tip. Dan saya baru dapat kabar berita juga dari Grab, ternyata sekarang Grab sudah dapat memberitahu drivernya bahwa pelanggan ini ratingnya sekian. Jadi kita bisa ambil tindakan ya kalau kita ada curiga opik, sekarang ada rating pelanggan di Grab. Terima kasih Grab. 14.48 dapat Halupet Serpong Utara, ngantarnya jauh nih lumayan ke situ Cipondoh. Dapat tip 5.000 lumayan. Ini sempol ya. Cuman dia ada sempol babi, sempol ayam, sempol daging dia jual. Nah, itu ada berapa tadi? Ada 13 itu. Jadi kalau jadi driver Grab pun harus pintar-pintar sikit juga ya. Kalau nggak ada tas, gimana caranya? Pokoknya harus terbawa makanan tuh. Jadi saya tanya ke restonya, punya kardus nggak? Punya katanya. Ya udah, saya bikin kardusnya kayak gitu. Jadi saya lubangin miring di atas gitu kan. Sisanya yang nggak masuk ya udah saya kantongin gitu.
Lalu 1641 dapat setan, sei sapi dan ayam. Ngantarnya ke ya rumah sakit. Ini dia restonya. 1733 dari sana dapat salad bar by Hadi Kitchen, ngantar ke apartemen apa ya di sana ada apartemen tuh lupa. Iya. Di sini pelanggannya baik, alhamdulillah dapat ketemu pelanggan yang baik. Dia tunggu driver di depan lobi itu kan. Jadi udah gitu dia kasih tip lagi 5.000 untuk parkir katanya. Padahal kalau di bawah 5 menit gratis gitu. Biasanya kan pelanggan kalau driver yang nunggu kan nyampe ditelepon baru tunggu. Ini enggak, dia udah nungguin driver di lobi. Makasih Pak sudah nungguin saya ucapkan gitu. Sebagai apresiasi sudah menghargai saya gitu kan. Lalu balik lagi dapat salad stop. Ini ngantarnya ke Sutra Olivia. Oke, ini adalah rating saya 98,82. Lalu pendapatan hari ini cuma 9 orderan. 133.400 terdiri dari pendapatan bersih pengantaran 118.000, tip 15.000 dan pendapatan bersihnya 133.400. Ini belum tip tunai ya. Lalu, oh ya lini masa saya 87 kilometer. Ini kemana aja? Oke, di bawah cuma nyampe Sutra Veronia. Lalu ke sini ini waktu belanja pagi tadi ya, ke Hypermart dengan bengkel Jaya Motor. Nah, ini yang ngantar makanannya ke rumah sakit. Lalu ke utara ini tadi yang ngantar sempol babi itu. Nah, ini tadi ke mana ya yang kue harvest. Ke mana nih? Saya suka lupa nih daerah komplek nih. Jalan Semeru Raya. Tak komplek apa namanya itu? Oke, dia dan ini adalah rangkumannya. Minum kopi dulu ya. Pendapatan Grab 118.400, tip non tunai 15.000 dan tip tunai 6.000. Oh, salah ini 7.000 ya. Tadi ada kelewat. Dan pendapatan totalnya 140.000. Orderan non tunai dapat 5, orderan tunai 4, jarak tempuh 87 km, jumlah berian 110 dan rating bulanan 98,82. Naik. Total pendapatan sampai hari ini adalah 3.727.415. Alhamdulillah, terima kasih pelanggan Grab, Grab Indonesia juga. Tip sampai hari ini 733.000. Alhamdulillah, terima kasih pelanggan Grab. Oke, terus yang mau saya ceritakan adalah ini. Saya nggak akan kasih tahu orderan yang mana, pelanggan yang mana, karena takut menyalahi aturan Grab. Pokoknya di antara orderan itu, saya dapat orderan. Lalu seperti biasa lah saya konfirmasi, baik, mohon ditunggu, terima kasih gitu kan. Lalu dia chat buat Dokter Anu di gitu kan. Oke katanya. Boleh minta tolong sama kopi janji jiwa nggak Pak? Nah dari sini saya udah curiga nih. Maksudnya gini kan, kita tuh dibayar per orderan kan. Dia minta tolong sama kopi janji jiwa biar sekalian gitu kan. Sedangkan di Living World ini nggak ada kopi janji jiwa, yang ada kan di luar Living World. Apa nggak mikir ke sana dia gitu kan? Gimana dengan ongkos saya ke sana gitu kan? Maksudnya kalau dia bilangnya nanti ongkosnya saya bayarin, saya lebihin kan enak gitu kan. Ini biar sekalian gitu. Aduh, saya udah berpikiran jelek gitu kan. Misalnya kayak kemarin ada yang minta beliin kopi, beliin air karena kita bakal ketemu banyak warung, nggak masalah saya beliin gitu kan. Ini daripada saya berdebat kan di chat ini aplikasi, lebih baik saya bilang aja, maaf saya nggak bawa uang cash. Ya udah katanya. Kalau saya antara emosi dengan ini baca ini chat ini gitu kan. Mungkin ada teman-teman yang lebih baik gitu jawabnya kan. Oke, itu awal ya. Ini baru awal nih saya udah feeling nih ini bakal jelek nih kayaknya nih orang ini kayak saya kan. Oke, kata saya. Lalu tibalah masalah. Jadi sepertinya orang ini pesan makanan untuk seseorang di alamat pengantaran kan. Jadi di tempat itu taruh kata itu rumah sakit lah ya. Di rumah sakit itu ada satpam.
Jadi saya dicegat sama satpam itu, "Mau ngantar ke mana?" "Ini ke dokter anu, bagian ini." "Oh ya, sini," katanya. Sudah dia kasih stiker kan nama dokternya, nama ini. Ya udah biasa kan saya kalau udah diterima oleh security, ya udah saya bilang konfirmasi lewat chat, "Maaf ini dicegat oleh security." Saya foto, "Sudah diterima ya." Udah di-read pula gitu kan. Ya udah di-read saya ini kan, saya selesaikan gitu kan. Baru jalan beberapa menit, itu langsung ada telepon dari Grab nanya, "Pak udah diantar belum?" "Udah itu, nomor ada buktinya kok, foto juga, ada chat-nya juga, udah dibaca juga sama pelanggan," gitu kan. "Oh ya," katanya kan, "boleh ini apa, nomor Bapak dihubungi oleh pelanggan?" "Ya boleh," gitu kan. Itu Grab sampai 3 kali nelpon, yang terakhir sampai saya marahin itu. Ini saya jadi nggak konsentrasi gitu ngantar makanan, kalian nelpon 3 kali gitu kan. Padahal sudah jelas di sana saya di ini oleh security kan, tugas saya itu cuma mengantar makanan gitu. Kalau masuk ke dalam itu kan harus izin security gitu kan. Nggak bisalah saya maksa-maksa ini orang security-nya dicegat, terus saya jelasin kan ke si pelanggan, ini pelanggannya yang, nelpon terus, panggilan suara tak terjawab kan. Nah ini, gimana mau jawab, saya lagi di jalan gitu kan. Oke, saya kasih penjelasan untuk dokter bagian ini, "Baik Pak, terima kasih. Untuk bukti foto ada di chat, tapi udah ketutup Pak," gitu kan, "saya belum lihat. Nanti disampein nggak ya sama satpam?" Ya mana saya tahu gitu kan. Orang kalau udah sistemnya kayak gitu kenapa saya harus ini. Ya saya jawablah, "Saya juga kurang tahu gimana sistemnya karena saya cuma nganter sampai lobi gitu, itu sama satpamnya." Terus yang bikin saya ini tuh, ini apa, saya tahu dari mana makanan sudah sampai ke orang itu. Ya itulah buktinya saya foto kan, saya kasih tahu ke ibu. Kan sebatas itu yang kita bisa gitu kan, emang harus kayak gimana coba kurir gitu kan. Ya kalau misalnya nggak disampaikan sama satpamnya ya, bisa apa saya gitu kan, saya udah foto, bahkan GPS pun udah ada buktinya gitu kan. Saya kasih tahu akhirnya, "Ini ada bukti di aplikasi Grab," kalau misalnya ini kan. Jadi, ini saya lagi ngantar makanan nih posnya, jadi saya bilang aja, "Maaf Bu, ini saya jadi tidak konsen lagi ngantar makanan, lagi di jalan, kalau misalnya Ibu kurang puas silakan saja hubungi saya Grab. Saya akan terima hukuman apa saja dari pihak Grab." Baru dia diem. Jadi mungkin ada pelajaran juga ya bagi kita gitu kan, bagi driver gitu. Kadang suka ada nih pelanggan seperti ini gitu loh. Jadi kita lihat aja ke depannya gitu kan, apakah Grab ini akan memihak driver-nya atau memihak pelanggannya gitu aja. Untungnya saya foto itu, karena udah feeling di awal itu nih orang bakal bakal ada masalah sepertinya. Saya foto itu untuk jadi bahan pertimbangan lah oleh Grab gitu kan, bahwa ini saya udah nyampe tempat, ada foto bukti serah terima ke satpam. Lalu ada konfirmasi ke pelanggan bahwa ini sudah diterima di Sapam, sudah di-read pula, kurang apa lagi coba bukti saya kan. Ya jadi kalau misalnya ke depan ada apa-apa ya ya kita mah bisa usaha kan, yang penting kita nggak ada neko-neko gitu kan. Lega akhirnya. Kadang saya kalau ketemu orang kayak gini suka mikir gitu, kok ada ya orang kayak gini gitu. Jadi kok jadi tanggung jawab driver gitu yang harus bertanggung jawab, dari mana saya tahu kalau makanannya sudah sampai ke orang yang itu. Ya ditelepon lah sama pelanggan gitu, nih atau entah itu pacarnya, entah itu ini kan. Saya ada cerita yang tadi orderan yang ke berapa yang di apartemen Brooklyn, ini kasusnya juga sama. Itu istrinya, ngirim makanan ke suaminya kan, tapi enaknya dia kasih nomor telepon suaminya, jadi kalau ada apa-apa saya telepon suaminya, "Nih makanan udah nyampe," gitu kan, enak. Ini dia nggak ngasih nomor telepon apa-apa. Aduh udahlah, ya semoga aja dengan ada cerita ini jadi yang nonton misalnya driver bisa belajar gitu. Kalau misalnya ada nganter makanan ke orang yang bukan yang beli, lebih baik amannya foto aja, supaya jadi bahan pegangan gitu kan kalau terjadi kayak gini. Oke, terima kasih sudah menonton channel saya. Jangan lupa di-subscribe, di-share, di-like, di komen. Lalu selamat beristirahat, selamat malam. Sampai jumpa di konten saya berikutnya. Minum lagi.